Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang eh, laporan keuangan, profil perusahaan secara singkat, laporan keuangan, serta analisis rasio pada UMKM Toko ATK Restu Ibu Satu. Yang pertama yaitu profil perusahaan secara singkat. Untuk profilnya itu, Toko ATK Restu Ibu Satu adalah usaha dagang yang menjual barang dagangan seperti alat tulis kantor serta alat tulis untuk sekolah. Toko ATK Restu Ibu Satu ini beralamat di Jalan Semanggi nomor 15, Jatimulya, Lowor, Kota Malang. Nah, Toko Restu Ibu ini berdiri sejak tahun 2009 dengan yang sekarang sudah mempunyai dua toko, yaitu Toko ATK Restu Ibu Satu dan Toko ATK Restu Ibu Dua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi buku besar pembantu utang. Jadi, berdasarkan buku besar pembantu utang ini, dapat kita lihat usaha ATK ini memiliki total utang sebesar 57.100.000 atau hanya sekitar 4,8% dari total aset sebesar 1,18 miliar yang menunjukkan struktur keuangan sehat karena mayoritas dibiayai modal sendiri. Meski di sisi lain perusahaan belum memanfaatkan potensi utang produktif untuk ekspansi. Lalu selanjutnya, dari buku besar pembantu piutang, kita dapat mengetahui bahwa piutang usaha sebesar 15.640.000 dengan tingkat perputaran 0,90 kali per bulan menandakan penagihan piutang masih lambat dan perlu diperbaiki agar arus kas lebih lancar. Lalu selanjutnya, nah untuk persediaan barang sebesar 39.473.000 dengan inventory turnover sebesar 0,76 kali per tahun menunjukkan stok cenderung menumpuk dan lama terjual. Padahal idealnya ATK berputar lebih cepat, sehingga diperlukan evaluasi produk slow moving, pembatasan pembelian barang kurang laku, serta strategi promosi untuk percepatan penjualan. Jadi secara keseluruhan, meski kondisi utang tergolong aman, perusahaan perlu memperbaiki pengelolaan piutang dan persediaan agar modal lebih optimal. Selanjutnya ditampilkan rincian penjualan per barang. Nah, di sini ditampilkan transaksi selama 1 bulan di bulan Januari 2025 terkait dengan penjualan per barang, penjualan tunai maupun penjualan kreditnya. Ini disajikan per barang dan sudah terdapat tanggal transaksinya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu di sini ada transaksi jurnal umum. Di sini perusahaan itu dimulai transaksinya pada tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Nah, di laporan ini sudah ditampilkan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi selama 1 bulan ke belakang tersebut. Lalu kemudian di sini terdapat histori buku besar. Di sini terdapat seluruh transaksi selama 1 bulan mulai dari 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Ini seluruhnya merupakan rekapan transaksi yang telah kami inputkan selama 1 bulan. kemudian rincian pembelian per barang. Di sini disajikan informasi mengenai pembelian per barangnya dari tanggal transaksi, keterangan, kemudian kuantitas, dan pembelian total pembeliannya.
Baik, yang selanjutnya masuk pada laporan keuangan yang pertama yaitu laporan arus kas langsung per 31 periode Januari 2025 dengan 3 kegiatan operasional investasi pendanaan dan ditunjukkan kas awal akhirnya. Arus kas operasionalnya negatif, tetapi tertutup oleh kas awal yang besar. Hal ini masih tergolong aman, tetapi harus diperbaiki agar usaha tidak terus defisit kas operasionalnya. Selanjutnya, pada laporan neraca per 31 Januari 2025, menunjukkan struktur keuangan yang sangat sehat dan kuat secara ekuitas karena dibiayai oleh modal sendiri, dan liabilitasnya kecil karena perusahaan tidak tergantung pada utang. Juga rugi yang ditanggung belum menggerus ekuitas secara signifikan. Lalu yang selanjutnya, laporan laba rugi periode Januari 2025, terdapat penjualan bersih dari penjualan dikurangi diskon, kemudian didapatkan beban pokok penjualan dari biaya langsung dari barang yang dijual, menghasilkan laba kotor dengan margin yang masih sehat, yaitu di angka 44,5%. Kemudian beban operasionalnya tinggi yang didominasi oleh penyusutan dan biaya utilitas, sehingga menghasilkan rugi bersih, tetapi rugi bersih karena biaya tetapnya yang tinggi dan pendapatan belum menutup biaya. Jadi perusahaan perlu melakukan efisiensi operasional dan peningkatan penjualan. Selanjutnya disajikan rasio keuangan per bulan per Januari 2025 untuk UMKM ATK Restu Ibu 1. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Dalam informasi laporan keuangan ini terdapat informasi mengenai current ratio, quick ratio, cash turnover, dan inventory to net working capital. Nah, yang pertama yaitu current ratio di angka 12,98 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa kas yang dimiliki oleh perusahaan itu sangat liquid dan bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat dalam perusahaan ini sebesar 12,4 kali yang menunjukkan bahwa kas sangat mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, cash ratio yang menunjukkan 1,223% yang menunjukkan bahwa posisi kas sangat liquid dalam perusahaan ini. Selanjutnya yang kedua ada rasio solvabilitas. Nah, di rasio solvabilitas ini ada debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, ada long term liability to equity ratio, dan equity multiplier. Dari sisi solvabilitas ini, rasio debt to equity ratio, perusahaan tercatat sebesar 4,8% yang menunjukkan bahwa struktur permodalan usaha ATK ini didominasi oleh modal sendiri. Artinya, ketergantungan perusahaan terhadap utang sangat rendah, sehingga risiko finansial akibat bunga atau kewajiban hutang juga minim. Selain itu, ada rasio long term liability to equity sebesar 2,7 kali masih berada pada batas yang wajar, yang menandakan bahwa meskipun ada kewajiban jangka panjang, perusahaan masih mampu menutupinya dengan modal sendiri. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan relatif aman dari risiko gagal bayar dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada rasio aktivitas dari UMKM Toko ATK Restu Ibu 1. Di sini ada total aset turnover atau perputaran aset totalnya itu di sini 0. Ini berarti Toko ATK Restu Ibu 1 ini belum bisa memanfaatkan asetnya secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan. Lalu selanjutnya di sini receivable turnover atau perputaran piutang masih kurang dari 1, yaitu 0,9. Ini artinya bahwasanya perusahaan itu kurang baik dalam melakukan penagihan piutang, jadi perputarannya itu lambat dan nantinya akan beresiko adanya piutang tidak tertagih. Selanjutnya yaitu ada payable turnover. Di
Di sini perputaran utangnya juga cukup rendah, yaitu 0,12. Jadi di sini perusahaan itu dalam membayar utangnya kurang maksimal, dikhawatirkan nantinya akan berdampak pada nama baik atau citra baik perusahaan ini di suppliernya. Lalu ada inventory turnover atau perputaran dari persediaan sendiri itu juga cukup kecil, 0,76. Ini artinya banyak penjualannya itu kurang maksimal sehingga persediaannya itu berputarnya cukup lambat. Baik, yang selanjutnya rasio profitabilitas ada 4 yang akan saya highlight, yaitu yang pertama gross profit margin di angka 44,5% yang artinya baik, karena untuk setiap Rp1 penjualan perusahaan menghasilkan Rp0,445 laba kotor setelah dikurangi HPP. Itu berarti perusahaan strategi harga dan efisiensi pengadaan barangnya cukup baik, tetapi harus tetap mengendalikan biaya operasional lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada net profit margin di angka minus 150,3%, yang artinya rugi besar karena biaya operasionalnya yang sangat tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga harus segera dievaluasi. Kemudian ROA dan ROE-nya yang juga negatif karena rugi yang ditanggung itu menyerap laba dan modal. Kalau ROA, return on asset-nya itu laba terhadap total aset, ROE laba terhadap modal. Artinya karena laba bersihnya negatif atau rugi, maka ROA dan ROE-nya ikut negatif. Aset dan modal yang digunakan tidak menghasilkan keuntungan sehingga rugi menggerus ekuitas. Baik, itu saja dari kelompok 3. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.